Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita semua, emosi kita. Kita semua memilikinya, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari amarah hingga ketakutan. Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari siapa kita sebagai manusia. Tetapi terkadang, emosi bisa terasa luar biasa, bukan? Seperti kita sedang berada dalam roller coaster yang tidak bisa kita kendalikan. Disitulah letak inti dari manajemen emosi. Ini tentang memahami emosi kita, bagaimana pengaruhnya terhadap kita, dan yang terpenting, bagaimana mengelolanya sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan bahagia. Bersama-sama, mari kita mulai perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan ini. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam hal ini. Kita semua berada di sini, saling mendukung. Langkah pertama untuk mengelola emosi Anda adalah dengan benar-benar mengenalinya. Maksud saya benar-benar meluangkan waktu untuk duduk dan menyadari apa yang Anda rasakan dan mengapa Anda merasakannya. Pernahkah Anda merasa kewalahan oleh suatu emosi dan bertanya-tanya bagaimana Anda bisa sampai di sana? Nah, disinilah peran penting dari kesadaran diri. Cobalah buat jurnal emosi. Ya, Anda dengar dengan benar. Tuliskan emosi Anda, apa yang memicunya, bagaimana perasaan Anda secara fisik, dan bahkan pikiran yang muncul di benak Anda saat itu. Dengan memahami pemicu dan pola emosi Anda dapat mulai mengantisipasi dan mengelolanya dengan lebih efektif. Ingat, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Sekarang setelah kita berbicara tentang mengenali emosi kita, mari kita bahas tentang menemukan sedikit ketenangan di tengah badai. Oke? Ada begitu banyak teknik relaksasi di luar sana, dan yang terbaik adalah yang berhasil untuk Anda. Percayalah, saya telah belajar bahwa ketika saya meluangkan waktu untuk mengisi kembali cangkir saya sendiri, saya bisa hadir dengan lebih baik untuk diri saya sendiri dan orang lain. Cobalah meditasi, pernapasan dalam, atau bahkan yoga. Aktivitas-aktivitas ini dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh Anda, memberi Anda ruang bernapas dari intensitas emosi. Dan percayalah, bahkan beberapa menit sehari dapat membuat perbedaan besar. Kita semua pernah mengalaminya, saat-saat ketika emosi menguasai diri kita, dan kita bereaksi dengan cara yang mungkin kita sesali kemudian. Percayalah, saya telah membuat bagian saya sendiri dari kesalahan berbicara sebelum berpikir. Tetapi, bagaimana jika kita bisa menekan tombol jeda itu sebelum bereaksi? Lain kali Anda menghadapi situasi yang memicu emosi, cobalah hitung sampai 10 dalam hati. Ini memberi Anda waktu untuk menenangkan diri, memproses emosi Anda, dan merespons dengan lebih bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk bagaimana Anda merespons. Chapter 4. Kekuatan kata-kata, gunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci dalam aspek kehidupan apapun, terutama dalam hal emosi kita. Tetapi inilah rahasianya, ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Dengarkan dengan niat untuk memahami, bukan hanya untuk membalas. Ketika Anda mengekspresikan perasaan Anda, lakukan dengan jelas, tetapi selalu dengan hormat. Hindari menyalahkan atau menyerang orang lain. Ingat, ini tentang mengekspresikan diri secara ononik, speed magaw penjangsat. Empati, teman-temanku, itu adalah jembatan yang menghubungkan hati kita. Ini tentang kemampuan untuk melangkah ke posisi orang lain, dan benar-benar memahami sudut pandang mereka, bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka. Lain kali Anda menemukan diri Anda dalam interaksi yang syarat emosi, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang mungkin mereka rasakan? Apa yang mungkin berkontribusi pada reaksi mereka? Anda akan kagum melihat bagaimana sedikit empati dapat meredakan konflik dan membangun koneksi yang lebih kuat. Tahukah Anda, salah satu pelajaran terpenting yang saya pelajari adalah tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Kita tidak dimaksudkan untuk melakukan ini sendirian. Entah itu teman terpercaya, anggota keluarga, atau profesional, raihlah dan bagikan apa yang Anda alami. Terkadang, hanya dengan mengungkapkan perasaan kita, dapat meringankan beban yang kita pikul. Dan ingat, mencari dukungan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. In my friden that woman think in ejaculation on his fences. Di saat-saat sulit,
Sangat penting untuk mengingat hal-hal baik dalam hidup. Luangkan waktu setiap hari untuk menghargai hal-hal kecil. Matahari terbit yang indah, percakapan yang menyentuh hati dengan seorang teman, atau secangkir kopi yang baru diseduh. Lakukan aktivitas yang memicu kegembiraan dan menumbuhkan rasa syukur. Entah itu mendengarkan musik, menghabiskan waktu di alam, atau terlibat dalam hobi favorit. Memprioritaskan perawatan diri dan kebahagiaan. Ingat, Anda layak untuk dikelilingi oleh hal positif. Manajemen emosi adalah perjalanan, bukan tujuan. Ini tentang membuat pilihan sadar setiap hari, untuk menunjukkan kepada diri kita sendiri kebaikan, kasih sayang, dan pengertian. Dan ingat, Anda tidak harus menjadi sempurna dalam hal ini. Akan ada pasang surut, hari-hari baik dan hari-hari yang tidak terlalu baik. Tetapi dengan menerapkan apa yang telah kita bicarakan hari ini, Anda mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai dan harmonis. Ketahuilah bahwa saya di sini untuk mendukung Anda di setiap langkah. Ingatlah, Anda layak mendapatkan kegembiraan, Anda layak mendapatkan kedamaian, dan Anda layak mendapatkan kehidupan yang selaras secara emosional.